Banyak hal yang beliau berikan ke masyarakat melalui ilmunya, mulai dari majelis taklim, pesantren, lembaga pemerintahan, dan kelembagaan lain yang berkecimpung di bidang agama. Seperti Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank terkemuka di Indonesia. Dan yang terkini saat tim perjalanan sang tokoh datang, beliau baru saja menerbitkan karya tulisnya yang akan disebar ke seluruh Indonesia. Saya sangat menawarkan, lalu menerima bila masyarakat ikut tertarik dengan apa yang saya selenggarakan di sini. Ya, saya senang sekali sebab sekarang udah 3 generasi itu yang jadi murid-murid saya. Dari muridnya ke bapaknya ke engkongnya. Sekarang saya baru mencoba bagaimana bila saya mengumpulkan orang-orang yang mampu mengajarkan hafalan Al-Quran. Ya, saya ambil guru-gurunya. Dan anak saya juga menjadi guru karena dia hafal Quran. Anak saya yang terakhir itu hafizah, yang saya tawarkan ke masyarakat hafal Quran itu. Nah, untuk pada tingkat yang akademik, yaitu Fakultas Usuluddin jurusan tafsir dan hadis itu. Mau sekolah nih, sekolah di mana? SMA, fadhal. Mau di mana? Di Aliyah, fadhal. Tapi Quran di sini, gitu. Saya mempermudah tenaga kita. Jadi nggak dituntut soal komersialisasi pendidikan. Artinya saya gratiskan. Dan selama ini yang 15 orang itu nggak ada yang bayar. Gratis semuanya. Duitnya dari mana? Yang ditanya, kemana aku pergi? Duit gampang datangnya. Masuk sini, membaca Quran, apalagi menghafalnya, nggak usah bayar. Kecuali kalau ente punya duit, terserah ente. Jadi ente mau bayar, ane nggak tolak. Ente nggak bayar, ane nggak tagih. Gitu aja. Nama pesantren saya itu Al-Asyirah Al-Quraniyah. Ya, artinya gini, saya sangat menawarkan, lalu menerima bila masyarakat ikut tertarik. Ya, di rumah ini saya selenggarakan majelis taklim ibu-ibu. Pada hari Kamis pagi mereka membaca kitab yang baru dirilis keberadaannya di Indonesia. Dan saya yang mendapatkan kitab itu. Saya belum pernah mendengar ulama-ulama dari kawan-kawan saya dari Jawa Timur, Jawa Tengah yang menyebut-nyebut kitab itu. Jadi anak saya pulang dari Maroko, menantu saya menghadiahkan kitab itu kepada saya. Al-Ibriz, ya, Kitabul Ibriz dalam urusan khawasil Quran. Saya di NU, saya sebagai Rais Syuriah. Jadi ketua Syuriah, tapi bukan Rais Am. Kalau Rais Am baru saja meninggal, Kiai Sahal Mahfuz, itu alamah, ya. Sampai sekarang kalau sekarang saya masih. Ya, majelis taklim lah yang saya kenal. Banyak. Ya, Jakarta Timur ada, Jakarta Barat ada, Jakarta Selatan ada, Jakarta Utara ada, Jakarta Pusat ada. Semua Jakarta saya ngajar. Ini salah satu bukunya yang monumental, tapi ada beberapa kitab lain yang sudah dibuat tapi belum dicetak gitu. Itu kitab kumpulan dari beberapa imam, Imam Ghazali, Imam Ibnu Katsir, pokoknya ulama-ulama tentang i'jaz wa khawas Al-Quran wal Hadis. Jadinya tentang kemukjizatan Al-Quran dan Hadis. 1 bulan itu lebih dari 30 majelis taklim ngajar, 30 majelis taklim sebulan, ya, dalam 1 bulan. Jadi ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang bulanan, 30 majelis taklim. Dosen UIN juga 20 tahun lebih, cuman gue kan nggak mau ngurus jabatan, ngurus apa, capek. Orangnya nggak sama administrasi itu nggak terlalu tertarik gitu. Cuman kan beberapa tahun terakhir Buya walaupun status pegawai negeri tinggalin gitu aja ya, karena nggak boleh pensiun dini kan. Hingga sampai saat ini perjuangan beliau dalam menyebarkan ilmu agama ditemani oleh istri tercintanya, yang juga murid waktu beliau mengajar di As-Safiyah, Jakarta. Jadi romantika kita hampir seperti di zaman malahan masih lebih mesra Siti Nurbaya, ya, ada kisah cintanya. Kita sih enggak, biasa-biasa aja, ketemu terus saya lamar ke orang tuanya, lalu kita nikah. Kayak gitu aja, sampai punya anak 4. Nah sekarang cucu, udah gitu aja, ada 6, mau 7. Yang jelas beliau memang seorang yang
memiliki banyak potensi, seorang yang cerdas, seorang yang memiliki penguasaan ilmu-ilmu agama yang luas dan mendalam. Dan beliau beruntung mendapatkan kesempatan banyak belajar kepada tokoh-tokoh ulama di masanya yang terkemuka. Ya, kemudian juga beliau punya suara yang bagus. Jadi ini banyak modal, banyak bekal yang beliau miliki yang membuat orang itu menjadi tertarik untuk mengikuti pembicaraan beliau, baik dari segi keilmuannya, dari segi kemampuan bicaranya, dari segi suaranya. Beliau itu ulama yang istiqomah, ilmunya dalam, mudah bergaul dari segala kalangan, baik kalangan pejabat maupun kalangan para alim ulama, para habaib. Mereka semuanya orang yang komunikasinya baik sehingga bisa diterima oleh segala kalangan. Sebetulnya kalau orang Indonesia, orang Thailand, khususnya orang Indonesia, nggak kenal Buya itu kayak macam makhluk hidup nggak kenal matahari. Karena Buya ini bagi kaum muslimin di Jabodetabek khususnya dan umumnya di Indonesia itu laksana matahari yang menyinari hati-hati kami. Namun secara spesifik kami mengenal beliau sebagai satu di antara sedikit ulama yang batas-batas keilmuan dan popularitasnya itu menembus wilayah-wilayah kenegaraan, termasuk diantaranya ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Thailand. Ketika Buya berkunjung ke Thailand beberapa waktu yang lalu, beliau dibawa ke Jam'iyah Ulama Fatani yang ada di salah satu wilayah di Fatani, di Thailand Selatan. Di sana ada sebuah universitas namanya Jam'iyah Syekh Daud Al-Fatani. Rektor daripada universitas atau jamiah tersebut meminta agar supaya Buya ini dihadirkan entah dalam 1 tahun 1 atau 2 kali untuk kemudian mengajar di sana. Tadi pun sempat kami bicarakan tentang perkara itu dengan Buya. Jadi bagi orang-orang yang memang menghendaki untuk dalam beragama ini ikut sesuai patokan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, pilihan pada masa sekarang salah satu di antara sedikit pilihan itu adalah Buya Kiai Haji Saifuddin Amsiri. ألا يا ناقتي سيري بسيف الدين أمسيري فنهجه نهج تيسيري هو المفضال ذو الرشد غدا سيف الهدى بطار لقطع الجهل والأكدار فنعم الفارس المغوار يصول كصولة الأسد.